Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Karomah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah sudah hampir 2 minggu kita bisa melaksanakan ibadah puasa sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang terdahulu, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari firman tersebut, kita bisa memahami bahwa ternyata di dalam ibadah puasa mengandung nilai-nilai spiritual yang diajarkan di dalam ibadah tersebut, yaitu menjadikan manusia mampu bertakwa kepada Tuhannya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ajaran bertakwa melalui berpuasa juga penting kita tanamkan kepada anak-anak sejak dini. Para pemirsa, barangkali ada yang telah memiliki karunia, diberikan amanah oleh Allah, memiliki anak-anak atau putra-putri yang solih dan solihah. Alangkah baiknya mereka, anak-anak ini, kita ajarkan berpuasa sejak dini, supaya bisa mengenali nilai-nilai spiritual di dalam puasa yang dirasakan oleh anak-anak sejak dini. Apa saja kira-kira nilai-nilai spiritual yang bisa dipelajari dari berpuasa yang dilakukan oleh anak-anak? Tentu saja banyak. Di antaranya yang pertama adalah nilai kesabaran. Kenapa kesabaran? Karena ketika anak-anak kita ajak berpuasa, kita melatih mereka untuk menahan diri dari nafsu, dari emosi, dan dari keinginan yang biasanya mereka harus dapatkan ketika keinginan itu datang. Kita tahu anak-anak biasanya ketika menginginkan sesuatu sulit untuk dikendalikan. Mereka inginnya langsung dipenuhi. Ketika tidak dipenuhi, mereka bisa tantrum atau marah-marah. Tetapi di dalam berpuasa, mereka belajar untuk menahan diri. Ingin makan tidak bisa karena nanti harus menunggu waktunya berbuka. Dari situlah dia akan belajar menahan diri, belajar kesabaran untuk mendapatkan sesuatu. Selain bersabar, ada pula nilai syukur yang juga bisa diperoleh dari belajar berpuasa. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang berpuasa, termasuk anak-anak, saat berbuka, dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Tadinya menahan makan dan minum, begitu berbuka, dia merasakan rasa bahagia. Sehingga dia lebih bisa mensyukuri nikmatnya makan dan minum yang telah ditahan beberapa jam sebelumnya. Selain itu, para pemirsa, kita juga bisa mengajarkan kepedulian kepada anak-anak saat mereka berpuasa. Karena barangkali anak-anak kita yang hidup dalam kemudahan, dalam kemewahan, seringkali tidak merasakan bagaimana sulitnya bisa makan, bagaimana sulitnya untuk mendapatkan rezeki yang dialami oleh saudara-saudara mereka di luar sana. Dengan berpuasa mereka menjadi tahu, oh betapa beratnya
saudara-saudara kita yang masih kesulitan mendapatkan makan dan minum, mendapatkan rizki yang itu tidak pernah mereka ketahui sebelum mereka berpuasa. Dari situ mereka menjadi tahu dan menjadi bisa lebih peduli, bisa empati kepada orang lain. Kemudian yang penting juga selain nilai-nilai yang telah ada tadi, juga ada nilai yang disebut dengan kedisiplinan. Dengan berpuasa kita mengajarkan kepada anak-anak untuk belajar disiplin. Kenapa demikian? Karena di dalam berpuasa kita tidak bisa melakukan sesuatu sewaktu-waktu, tetapi semua harus berdasarkan jadwalnya. Misalnya dari sahur, ketika sahur harus dilakukan pada waktu menjelang terbitnya fajar shodiq. Karena itu dia harus tepat waktu untuk melakukan sahurnya. Ketika sudah terbit fajar, maka dia harus menahan diri, tidak boleh lagi makan dan minum. Begitu juga nanti ketika makan juga harus mengikuti jadwalnya, yaitu menunggu waktunya berbuka. Karena itu dengan berpuasa anak-anak bisa belajar menghargai waktu, belajar berdisiplin sejak dini. Tetapi para pemirsa, yang perlu diketahui ketika mengajarkan berpuasa kepada anak-anak juga harus memperhatikan beberapa hal, termasuk diantaranya yang pertama adalah sebelum mengajarkan berpuasa, anak-anak perlu diberikan pengetahuan, diberikan informasi yang jelas, yang baik terkait dengan puasa, sehingga anak-anak tahu bukan hanya sekedar kita wajibkan atau kita paksa, tetapi diberikan pengetahuan, diberikan informasi yang baik tentang pentingnya ibadah puasa. Kemudian juga perlu memperhatikan upaya step by step atau pentahapan. Meskipun ibadah berpuasa itu harus dilakukan sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, tetapi ketika kita mengajarkan berpuasa kepada anak-anak, perlu dilakukan dengan secara bertahap. Misalnya yang biasa dilakukan di masyarakat, anak-anak diajak berpuasa dari mulai terbitnya fajar hingga zuhur atau waktu jam 12 siang. Kemudian setelah itu ketika mereka mampu akan dinaikkan lagi misalnya sampai dengan waktu asar dan seterusnya hingga mereka betul-betul siap untuk menjalankan ibadah selama sehari penuh. Kemudian yang terakhir, penting juga kita memberikan apresiasi kepada anak-anak kita yang sudah berusaha sekuat tenaga menjalankan ibadah puasa dengan baik dan belajar untuk menahan diri dengan sabar. Kita perlu untuk memberikan apresiasi, memberikan penghargaan, memberikan reward, baik itu berupa penghargaan yang sifatnya materi, misalnya dengan memberikan mainan atau baju baru saat lebaran, sehingga lebih memotivasi anak-anak untuk mencintai ibadah puasa. Itu barangkali yang kita bisa petik dari pelajaran berpuasa yang bisa kita tanamkan kepada anak-anak sejak dini. Selamat kepada para bunda, para ayah dan bunda yang memiliki amanah untuk bisa mengajarkan berpuasa kepada mereka. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.